Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uresis Mariska dari SLBB Dharma Asih Pontianak, Kalimantan Barat. Teknologi digital telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan, terutama untuk siswa dengan disabilitas. Laboratorium virtual telah hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran di sekolah luar biasa. Dengan menggabungkan konsep pembelajaran laboratorium virtual dengan pembelajaran berdiferensiasi dan metode STAR, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Laboratorium virtual inklusif adalah lingkungan pembelajaran digital yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen, simulasi, dan kegiatan belajar lainnya secara virtual. Tujuannya adalah memberikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas untuk semua siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Pembelajaran berdiferensiasi dengan metode STAR dalam laboratorium virtual, di mana guru menciptakan skenario pembelajaran virtual yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Karena siswa SLB seringkali menghadapi kendala dalam mengikuti pembelajaran seperti keterbatasan fasilitas, peralatan, dan adaptasi lingkungan. Anak disabilitas tak jarang mengalami kesulitan, contohnya siswa dengan gangguan pendengaran, di mana mereka hanya melihat pergerakan bibir lawan bicara untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya, dan juga menggunakan bahasa isyarat untuk membantu berkomunikasi. Berdasarkan dari keresahan tadi, maka saya berusaha membuat sedikit inovasi pembelajaran yang berbasis digital. Pembelajaran digital ini saya kemas menjadi sebuah laboratorium virtual yang saya implementasikan pada pelajaran SBK Unit 1 Menggambar, yaitu mengenal bentuk geometri. Agar laboratorium virtualnya menjadi kenyataan, maka saya mempelajari beberapa aplikasi yang cocok untuk diterapkan pada siswa SLB agar dapat berinteraksi dengan lingkungan virtual, melakukan eksperimen, atau menyelesaikan masalah. Dalam upaya pengembangan laboratorium virtual ini banyak tantangan yang saya temukan, karena mengolah data menggunakan software animasi ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Sehingga saya memanfaatkan waktu untuk belajar bersama dengan beberapa tim PKM dari UPGRI Pontianak. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam penyusunan software ini adalah pengembangan laboratorium virtual yang inklusif, yaitu dengan cara memilih software yang akan saya gunakan dan saya kenalkan kepada siswa, disesuaikan dengan fitur-fitur yang dapat diakses oleh siswa dengan berbagai macam animasi, audio deskripsi, dan kontrol yang disesuaikan. Pemilihan judul disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa SLB, yaitu mengenal bangun datar dan merancang bangun datar menjadi sebuah bentuk yang disukai atau diinginkan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, di mana siswa dapat mengolah bentuk bangun datar menjadi suatu benda yang mereka sukai. Pada kegiatan pembelajaran, siswa tunarungu menonton video tutorial berbahasa isyarat yang ditampilkan melalui laboratorium virtual. Menggunakan fitur dan menonton video pembelajaran pada laboratorium virtual dan berkomunikasi dengan teman sekelas dalam membahas apa yang ditonton pada laboratorium virtual. Laboratorium virtual ini diimplementasikan pada kelas 7 dan di dalam kelas 7 ini terdapat 10 orang siswa, di mana ada 3 orang siswa yang memang butuh pendampingan khusus di kala pembelajaran berlangsung, yaitu Anggi, Radit, dan Freddy. Satu di antaranya yaitu Radit mengalami kebutuhan yang disebut dengan low vision, yaitu gangguan penglihatan berat, sehingga sedikit menghambat ketika sedang belajar. Namun, dengan menggunakan laboratorium virtual ini, Radit menjadi lebih mudah untuk belajar dibanding belajar secara konvensional. Kemudian, pada siswi yang bernama Anggi, hambatan yang dialaminya adalah masalah sosial. Anggi susah untuk berbaur dengan siswa yang lainnya, sehingga guru harus menyediakan waktu khusus
untuk berkomunikasi dengan Anggi, yaitu setelah siswa yang lainnya mendapatkan materi. Tetapi ketika menggunakan laboratorium virtual ini, Anggi dapat merasakan pembelajaran secara bersama-sama tanpa harus menunggu waktu setelah teman-temannya. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan pembelajaran secara digital adalah akses jaringan internet yang kurang memadai sehingga sulit untuk melakukan pembelajaran digital secara online. Kurangnya perangkat Kurangnya perangkat digital yang memadai seperti komputer dan laptop, serta kurangnya pelatihan untuk guru sehingga guru yang paham IT hanya beberapa saja. Meskipun terdapat beberapa kendala dan hambatan, bukan berarti tidak ada solusi dalam menyediakan pembelajaran digital ini. Kita dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mendapatkan akses yang lebih baik, memanfaatkan perangkat yang sudah ada di sekolah, seperti smartphone atau tablet, kemudian menyediakan atau memberikan pelatihan yang komprehensif bagi guru yang berbakat. Dari video inovasi pembelajaran digital ini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran digital menggunakan laboratorium virtual pada kelas 7 ini menuju pada keberhasilan dikarenakan adanya peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa, di mana laboratorium digital menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Peningkatan pemahaman konsep. Melalui laboratorium digital, siswa dapat melakukan eksperimen secara visual, mengamati fenomena secara lebih dekat, dan memperoleh pengalaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sulit. Laboratorium digital memfasilitasi pengembangan berbagai keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Laboratorium digital juga memungkinkan siswa untuk dapat belajar kapan saja serta memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber belajar. Dan untuk masalah efisiensi waktu dan sumber daya, penggunaan laboratorium digital ini dapat mengurangi penggunaan bahan habis pakai dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan praktikum jauh lebih cepat. Beberapa dampak yang dapat dirasakan guru adalah perubahan peran guru, yang mana guru bertransformasi menjadi fasilitator pembelajaran. Mereka lebih fokus pada pembimbing siswa dalam proses belajar, memberikan umpan balik, dan mengelola diskusi. Perubahan model pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan penilaian lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hanya hasil akhir. Implementasi laboratorium digital telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam hal keterlibatan siswa dan pemahaman konsep. Namun, keberhasilan ini tidak merata dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Saran untuk meningkatkan agar efektivitas pembelajaran berbasis digital ini menjadi lancar, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dalam hal pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak dari implementasi laboratorium digital. Untuk itu, mari bersama-sama membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan bagi semua siswa, termasuk siswa dengan disabilitas.